Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala min usulil iman hubbal anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Setiap insan manusia, setiap orang-orang yang hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka orang mukmin punya kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sejati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki, menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lek kula panjenengan pengen urip niki bahagia hakiki. Kalau di dalam Quran, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urip bahagia dunya ya bahagia akhirat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, carilah kehidupan akhirat, tapi jangan melalaikan kehidupan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golek sangu akhirat, tapi ojo nglalekno urusan dunia. Apa yang saya sampaikan ini cocok yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Qasas, carilah kehidupan untuk akhiratmu, tapi janganlah engkau melalaikan urusan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, maka yang pertama pilihan, golek ono sangu kanggo akhiratmu, tapi ojo nglalekno donyamu. Artinya apa? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kehidupan di akhirat kelak yang abad dan abada, kekal selamanya, tapi ojo nglalekno urusan donya. Artinya apa? Lek enek wong iku umpama kok dakwah morak marik, syiar amar ma'ruf nahi mungkar kesana kemari, tapi sampai ngelalekno bojo, ngelalekno anak, melalaikan kewajiban keluarga, itu artinya berdosa. Lakukanlah untuk akhiratmu, tapi ojo ngelalekno urusan donyamu. Ketika ada orang kok zikir, sholat panjang sekali, sampai ngelalekno urusan dunia, urusan kewajiban. Contoh, bandani anak sekolah, anak mondok di pondok pesantren, urusan dunia, tapi dia giat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ngelalekno urusan donya, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Ojo sampai ngelalekno urusan donyamu, krana kula panjenengan saat ini adalah hidup di alam dunia untuk menuju akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, maka untuk menggapai akhirat, syarat yang kedua, kata Allah, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus mengorbankan urusan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai akhirat, maka kita adalah harus berani mengorbankan urusan dunia. Artinya apa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapkah kita ketika kita
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak mau kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, untuk mencapai akhirat, maka harus berani mengorbankan urusan dunia. Maka hal ini cocok dengan keadaan saat ini adalah saat hari raya Idul Kurban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu itu banyak sekali, kata Allah. Ya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kebahagiaan. Maka kalau Allah sudah memberikan nikmat banyak kepada kita, fasholli lirabbika wanhar, kata Allah, maka dirikanlah salat lirabbika, untuk pangeranmu, untuk Allah. Jadi ibadah sing kula panjenengan lakoni niki ilallah, lillah, karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena mertua, bukan karena teman, bukan karena dorongan, bukan karena leman bahasa Jawanya, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena golek ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, fasholli lirabbika wanhar. Kalau sudah kita mendirikan sholat ibadah kepada Allah, wanhar, maka berkorbanlah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka di saat Idul Kurban kita mengingat seperti apa gambaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mengorbankan putranya Nabiullah Ismail. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya Nabiullah Ismail karena untuk mencari ridha Allah, putra yang dinanti-nanti puluhan tahun coba diminta oleh Allah untuk dikorbankan, disembelih, tapi karena ilallah, tapi krono golek ridhani Allah, Nabi Ismail pun tidak menolak. Bapak, aku belen lakonono perintahi Gusti Allah, krono kula panjenengani golek ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi garis besar yang saya sampaikan, sudahkah kita ini, saya, jenengan semua, dimanapun Anda berada, apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Harta yang kita miliki, kita dituntut oleh Allah, diuji oleh Allah. Dengan harta yang kita miliki, kita disuruh oleh Allah untuk berkorban, menyembelih hewan korban. Itu adalah mengurangi harta yang kita miliki. Karena ibadah niku sing paling abot niku ibadah ngelongi donya. Ibadah sing paling abot niku ibadah ngetokno dhuwit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi wanhar, berkorbanlah. Ketika kita punya yang kita miliki, apa yang kita cintai di sekeliling kita, mau harta berupa mobil, berupa sepeda, berupa rumah, berupa hewan, berupa uang, apa saja, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita, mampukah kita merelakan sebagian harta kita untuk diberikan, dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan menjadi gambaran kita, yang nanti akan menjadi naikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita lewat Shiratil Mustaqim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal yang saya sampaikan, gambaran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau kita ingin meraih kebahagiaan yang sejati, yang pertama, carilah kebahagiaan, carilah kehidupan akhirat, tapi janganlah melalaikan kehidupan dunia. Jangan dibalik ngurusi donya tapi ngelalekno akhirat. Yang benar adalah carilah kebahagiaan akhirat, carilah untukmu akhirat, tapi ojo ngelalekno urusan donya. Yang kedua, untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, maka harus mengorbankan urusan dunia. Kalau kita bisa mengorbankan urusan dunia, mengorbankan kesenangan dunia, insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kebahagiaan yang hakiki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun akan dijadikan oleh Allah mati yang husnul khotimah.
Wallahul hadi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.